Masuk ke dalam hutan, masuk ke dalam gua, seharian sendirian, kok topo gitu. Ngetes Allah betul enggak? Ya. Katanya Allah, wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Allah yang jamin rezekinya. Setelah masuk dalam gua, waktunya sarapan, ya. Tetap dapat sarapan. Siapa caranya? Kebetulan di hutan tadi ada dua orang yang sedang berburu. Buru apa namanya? Keledai. Apa buru? Pokoknya buru apa tadi? Ada matan keledai ya, berburu. Kemudian keledai tadi kijang, bukan kijang ya, kijang. Memburu kijang mau dimakan, akhirnya setelah dapat nemukan kijang, diburu kijang tadi, dipanah, ditombak, pokoknya ya apa ditangkap, enggak kena, malah kijangnya tambah joget-joget itu, kayak goda-goda gitu, ayo kejaran gitu, kejar menjauh, ya, nanti dekat sama kijang tadi, dibawa sampai mendekati arah gua, ya, kemudian masuk sampai apa tadi? Wes kesel ini ya, yang dua pemburu ini yang sedang berburu di hutan. Tahu-tahu lihat kijang tadi masuk ke gua, wah harapan besar, alhamdulillah masuk ke gua, enak sudah. Kalau ke gua nggak ada lagi, mesti buntu di dalam. Kena ini gitu ya. Masuk tambah senang ini, tambah gregetan ini yang punya dua orang tadi. Masuk ke dalam. Terus masuk dalam sampai ke lorong mentok-tok dalam. Ternyata si Imam Abu Sa'id ini duduk di situ. Ada yang mengatakan Imam Tajuddin As-Subuki. Duduk di situ, diam, tutup mata. Terus pokoknya enggak ngerti apa-apa. Penasaran orang, loh, kok ada orang dibangunin, Pak, enggak bangun. Langsung tambah penasaran orang, ya Allah. Jangan-jangan orang ini mau sekarat, ya dibangunin enggak mau. Dibuka matanya, diam saja. Dibuka mulutnya, diam saja. Akhirnya dua orang tadi inisiatif, ayo kita bantu orang ini. Ambil makanan, enggak mau makan. Karena dia sudah niat ngetes ayat tadi. Jadi sampai dipaksa, enggak mau makan. Dibuka ya, dibuka mau dicicili makanan biar sadar. Padahal bukan kemaput dia, saking menolak apa tadi? Makanan tadi. Ya. Akhirnya dua orang tadi yang satunya buka mulutnya, satunya jejeli. Jejeli enggak bisa masuk, didorong sampai dengan air sampai lek masuk. Sampai dia kenyang. Setelah itu melek. Melek senyum tertawa. Ya, ini si pemburu ini setengah kagum, setengah senang, setengah mangkel ya. Wes ditolong, ternyata dia nipu, pikirnya bukan nipu, dikira nipu, padahal saking ngetes ini ya. Akhirnya dia ditanya, lapo tuan ini kok begitu, kok awal itu sendirian, terus kenapa kok ada semacam ini tuan ini? Anda cerita, iya tadi malam saya baca ayat wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha, sambil ngetes jauh dari keramaian, wes pokoknya usaha saya ndak mau akan lari dari dunia. Kira-kira Allah tetap ndak memberi? Alhamdulillah ternyata ente yang datang, yang datang ente nyuapin dengan paksa, berarti Allah betul menjamin rezeki hambanya, walaupun hamba tadi menolak. Ya, ini apalagi umum, secara umum ini. Ya, secara umum saja digitukan oleh Allah Ta'ala kalau dia yakin ya. Apalagi secara khusus. Siapa yang khusus? Talabul ilm. Pelajar ilmu, orang yang bergelimang dengan orang yang belajar ilmu ini rezekinya khusus. Ibarat kalau yang lainnya itu nampan gitu ya, syarat gitu ya. Kalau kita ini apa namanya? Penutupan nanti akhir Ramadan gitu ya, kan umum kan dibeber. Yang khusus nggak di situ. Ini loh,
khusus ente gitu ya. Mungkin gitu. Ya, atau kalau orang kondangan tuh yang umum-umum itu kerasiknya putih. Wah, ini enggak putih. Terus paling sak rege gitu ya, sak kotak ini kalau umum. Yang khusus ini ya bisa dibawakan dulu, enggak bisa diangkat sendiri. Nah, khusus. Ya. Jadi ada hadis innallaha takaffala talabul ilm birizki. Allah Taala itu menjamin menjamin para pelajar ilmu itu dengan rezekinya. Apa bedanya dengan wa ma min dabatin? Kalau wa ma min dabatin di Al-Qur'an itu khusus. Kalau yang di hadis tadi innallaha takaffala tadi ini jaminan khusus. Khusus setelah umum. Paham ya? Kalau kita yakin, makanya harus yakin. Belajar yakin. Yakinnya gimana? Ya yakinnya ya keadaan sekarang ini. Kita yakini sekarang ini kita harus meyakini bahwa yang memberi rezeki sekarang nanti 20 tahun lagi kalau kita sudah keluar, kalau kita sudah di rumah, kalau kita sudah punya aktivitas sendiri, kira-kira yang memberi rezeki beda apa enggak? Yang memberi rezeki sekarang sama besok sama enggak? Sama. Apa beda? Ya sama. Sama-sama siapa? Ya Allah, ya kan? Enggak berubah, sekarang Allah, besok juga Allah. Lah, sekarang Allah memberi rezeki wajah antum pada kita, pada antum ya. Antum enggak usah kerja, tinggal duduk manis, ya. Sudah datang, kadang ada tambahan-tambahan istimewa, kiriman dari orang gule. Ya, gule ada. Wes pokoknya ada akekah, ya akekahnya orang masuk sini. Yang kemarin ada sumbangan sembako pas kita masukan itu, apa isinya kita enggak tahu, apa isinya? Ada kok, ada orang nyumbang sembako, kita enggak tahu isinya. Ini secara khusus. Ya. Jadi tanpa usaha, antum usaha benar nih? Antum makan tiap hari itu usaha enggak? Kerja dulu enggak? Kan orang tua loh. Oh, coba mikir orang tua tuh makhluk. Orang tua sama ente ini sebenarnya enggak ada. Orang tua dengan kita ini sebenarnya beda, sesuatu yang beda. Iya kan? Persamaannya dia ayah kita, ibu kita. Tapi secara makhluk beda. Karena orang tua bukan saya, bukan kita. Kita bukan orang tua, kita dia. Rezeki kita, rezeki dia beda. Kebetulan ya, yang nyarikan orang tua bukan orang lain. Kenapa? Kita bisa mikir, masuk akal. Ya, Allah bisa kok nurunkan rezeki langsung dari langit, pluk, turun dari atas. Moro-moro nanti malam beras turun sendiri, pluk gitu. Di situ. Di mana? Di depannya gubuk sini. Atau besok tukang masak enggak usah masak, langsung pluk, langsung wajan modon sendiri sak ikannya tergoreng sendiri. Bisa enggak? Bisa. Tapi kenapa kok harus kita masak dulu? Kalau kita langsung misal kenyataan turun betul, ente enggak bakal hidup. Kenapa? Mikir tok langsung semaput senewen ente. Enggak masuk akal, ya kan ya? Enggak masuk akal, akhirnya ente mati. Gila ente keluar. Ya. Kok iso ya? Langsung gila kita. Karena akal kita enggak bakal mampu mikir itu. Nah, supaya masuk akal, masak dulu, ya kan ya? Masak dulu. Terus nanti kita dikirim orang tua kita. Ya. Terus lagian afan ya, bukan anak ngungkit masalah itu ya. Cuma maksud kita ini membicarakan tentang jaminan Allah itulah ya. Kita ini bayar 500. Sedang makan kita ini 3 kali sehari. Ya alhamdulillah masih kenyang lah ya. Ya. Cuma kan makan kita kan bukan itu tok. Ada kadang dari luar. Kan kita tanpa minta, ya kan? Tanpa minta, moro ada apa? Moro-moro nanti ada gorengan sak tumpuk di situ. Itu kan dari Allah semua. Coba ente enggak belajar ilmu, enggak ada ngasih yang mau ngasih. Ya, ente di rumah aja tadi yang ngasih enggak ada, paling wong tuane tok. Itu pun baik digegeri. Hah, turut tok.
hah HP antok ya gitu. Mangan tok, HP antok. Kadang orang tuanya ndak mau gegeri saking gak enak, engkau ngambek. Tapi ya dalam jero hati arek iki gitu. Gitu, hati-hati pasti tuh. Lantai omongane turut tok di omah tangi mangan. Oh, orang tua langsung amban telanjang. Gitu. Ya. Walhasil orang belajar ilmu itu rezekinya dijamin. Ya. Wah, hadisnya banyak lah, hadisnya banyak. Ya. Ada hadis qudsi yang sering kita sebutkan, wahai bumi, berilah rizki pada makhluk semuanya ini menurut keringat mereka, kecuali pelajar ilmu, maka aku kata Allah yang memberi rizki mereka khusus. Jadi bumi tidak ikut campur terhadap rizkinya pelajar ilmu. Ada juga hadis apa? Man ta'allama baban minal ilmi razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Hadis enggak ini? Hadis enggak? Ente percaya enggak sama itu? Kalau enggak percaya murtad deh. Itu hadis. Ya, enggak percaya pada Nabi. Ya, ente enggak percaya pada Nabi kalau itu enggak percaya itu. Man ta'allama baban minal ilmi razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Ya, siapa belajar satu bab dari ilmu, Allah ngasih rezeki yang enggak terkira. Ya. Kok enggak? Aslinya iya, cuma Allah tidak ditampakkan dengan nyata. Atau juga karena juga keyakinan kita kurang, juga kadang-kadang ngaji kita pun kadang-kadang kurang ikhlas, gitu ya. Ngaji kita ini kadang-kadang bukan karena Allah kok. Karena pelaturan kok lek ngaji dihukum. Ya. Ada enggak seperti itu? Ente Hasarabi gitu. Kok gak ngaji dihukum, ditulis A alasan, waduh. Gegeri. Sudah, itu bukan karena Allah sudah. Ya. Buktinya usahanya enggak ada ya langsung bayur ke susu rebutan yang mau keluar ketika saya enggak ada. Ya. Banyak pokoknya banyak ya. Kita kalau mau belajar kalau kita cari hadisnya tentang masalah itu, jaminan pelajar ilmu itu banyak. Yang hadis itu secara khusus. Kalau di Al-Quran secara umum. Ini. Kemudian waqala ba'du salaf khairul mawahib al-aqlu wa syarul masaib al-jahlu. Sebaik-baik pemberian wahbun, seberi anugerah atau adalah al-aqlu, akal. Jadi akal kita bisa mikir, akal itu adalah sebaik-baik pemberian. Hiasan paling utama itu akal. Ada yang mengatakan akal ini ilmu, ya bisa dimaknai ilmu. Tapi ilmu dengan akal menyatu. Orang tidak mungkin bisa belajar ilmu kalau akalnya hilang. Ya. Kita bisa mempelajari ilmu, bisa memahami ilmu, nahwu segala macam, bisa faham. Itu karena apa? Karena akal. Kalau akal sudah tidak menyatu, akalnya rusak, tidak bakal bisa masuk sini. Ente minta majidubin, ya golongan jadab ente. Apa? Gila. Akal nggak ada, gila, sudah nggak ada hiasan sudah. Ya, mudok, nggak ada malunya di luar, karena akalnya hilang. Ya. Tapi sekali lagi akal itu juga bisa dimaknai dengan ilmu. Al-aqlu al-ilm bisa. Karena lawannya jahal. Ya. Atau ada yang mengatakan enggak, akal ya akal, ilmu cuma jadi satu, menyatu. Paham ya? Menyatu. Karena sekali lagi diterimanya ilmu itu bisa dengan akal. Yang bisa menampung ilmu itu akal. Terus masuk ke hati tetap akal. Ya. Kemudian wasyarul masaib, paling jeleknya musibah. Musibah yang paling besar adalah al-jahlu. Orang kena musibah, barangnya hilang, musibah, sakit parah, misal ketimpa apa, musibah, ketabrak sepeda misalkan, itu musibah. Uangnya hilang, musibah. Tapi musibah yang paling besar adalah syarul masaib,
musibah paling jelek itu adalah kebodohan. Maka kita selama ilmu kita enggak hilang, selama akal kita sembuh, yang lainnya ini nomor sekian ya. Uang hilang enggak apa-apa, yang penting akal sewaras gitu ya. Daripada akal hilang uang banyak. Ente punya uang 1 juta tapi akalnya hilang. Ya, daripada uang hilang 1 juta tapi akalnya tetap waras. Milih yang mana? Ya milih akal sembuh, ya kan? Seiso guyu. Ya, seiso bertatap muka dengan teman-teman. Gitu. Ya. Wa qala ba'dhum, dan berkata sebagian mereka ulama, ini makalah nih ya, dihafal kalau bisa ya. Wa qala ba'dhum, dan berkata sebagian mereka yang enggak punya kitab beliau ya. Beliau biar kebaca, biar dimutolaah. Murah kok, berapa sih ini harganya? 20. Oh 25. Ya nyicil utang enggak apa-apa. Nanti orang tuanya yang bayar. 25 untuk seumur hidup. Ya. Tapi 25 untuk urunan yang lain ya gampang kok. Cecil tiap kiriman 5.000 lah dapat semari ya. Dibaca ya, dihafal. Wa qala ba'dhum, berkata sebagian mereka ulama, al ilmu amanun min kaidis syaitan. Ilmu itu adalah amanun, pengaman, benteng. Min kaidis syaitan, dari tipu daya syaitan. Orang kalau tidak berilmu, berapapun tingginya kehebatan mereka, hebatnya seperti apa, tetap akan kalah dengan tipu daya syaitan. Ya. Yang bisa melindungi dari tipu daya syaitan ilmu. Syekh Abdul Qadir Jailani gitu juga. Ya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu seorang yang tokoh sufi, ahli ibadah, ahli tasawuf, tapi juga berilmu. Bahkan ilmu beliau ini menguasai 4 madhab. Ya, jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini bukan ahli thariqah, enggak. Beliau ini seorang yang muhaddis, ahli fikih, ahli sufi, ahli thariqah, dan menguasai 4 madhab, dikuasai semua. Jadi misal beliau ini mau ikut siapa saja sah. Kalau kita kan enggak sah kan? Ente ikut madhabnya Imam Ahmad bin Hambal enggak sah. Kenapa? Belum tahu ilmunya. Ente ikut madhabnya Imam Abu Hanifah misalkan, atau ente pas haji moro-moro ketemu orang madhab Imam Malik, ente ikut Imam Malik, enggak sah. Kenapa? Enggak tahu ilmunya, enggak menguasai ilmunya. Sah kalau menguasai ilmunya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu ada yang mengatakan awalnya Syafi'i, berpindah ke Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Jadi madhabnya madhab Hambali, ada ya. Iya Hambali. Wah Hanafi. Madhabnya Hanafi. Madhab Hanafi, Abu Hanifah. Kenapa kok berpindah ke beliau? Karena rahmah. Ya. Karena rahmatan lil alamin. Tapi sebenarnya Syafi'i nguasai bisa. Ya. Tapi beliau setelah menguasai madhab, beliau berpindah madhab ke madhabnya Imam Abu Hanifah, Hanafi. Ditanya, ya Imam, kenapa antum kok berpindah ke sana? Dijawab, iya, saya kasihan. Dia ini madhab pengikutnya paling sedikit. Ya. Jadi insya Allah cukup, walaupun yang lainnya satu dunia ikut yang lain, saya tahu sudah cukup. Syekh Qadir Jailani ya. Jadi Imam Abu Hanifah ini walaupun sedikit, tapi di situ ada Syekh Abdul Qadir Jailani yang ikut. Kan hebat kan? Jadi karena rahmah. Tapi beliau ini bisa semuanya. Jadi alim, ahli ilmu. Sehingga karena beliau itu ahli ilmu, ketika digoda oleh syaitan beliau bisa menang. Ya, karena pada suatu saat ketika Syekh Abdul Qadir Jailani ini sudah husul gitu ya, sudah ibarat kalau orang sedang hal
hal itu kayak mungkin jadab gitu ya, kayak sedang usul, sedang sampai kepada Allah, sedang mujahadah dan sampai kepada Allah, sampai ke makom yang luar biasa. Kemudian ada setan menggoda. Ya. Setan menggoda menjelma Tuhan. Ya apa nih? Jadi setan menjelma Tuhan. Dia menjelma dengan sebuah cahaya yang putih. Dia menjelma dengan cahaya yang putih dengan bersuara, ya Abdul Qadir, qad abahtu lakal faraid. Sekarang sudah saya bebaskan kau ini kewarduan. Tak ndak usah sholat ya Abdul Qadir, ente ndak usah sholat, ndak usah puasa, mau zinau. Oh, gitu ya. Kenapa? Karena engkau sekarang sudah berada di makom tertinggi. Qad abahtu lak. Ya. Sekarang aku sudah perbolehkan semuanya. Abdul Qadir Jailani langsung dengan begitu hal gitu ya. Padahal pengikutnya, murid-muridnya sama menyaksikan. Jadi muridnya bangga, Abdul Qadir dihampiri Allah gitu ya. Karena dia bicara, ya Abdul Qadir innani anallah, aku adalah Allah. Nah, gitu ya. Ketika muncul cahaya, kemudian dia cahaya tadi bicara, innani anallah qad abahtu lakal muharramat. Sekarang aku halalkan hal-hal yang haram. Langsung Abdul Qadir Jailani ngomong, ikhla ya la'in. Pergilah wahai laknat. Langsung kaget muridnya. Ya Syekh, ini Allah kok diusir kayak gitu? Gak kualat dah gitu. Apa kata Abdul Qadir Jailani? Enggak, itu bukan Allah. Itu setan, gitu ya. Loh, tadi bilang Allah dia. Itu setan, gitu ya. Setan. Kenapa? Enggak mungkin Allah itu merubah kewajiban yang sudah di Quran. Zina haram, sholat wajib, ya kan ya? Kok tadi bilang enggak usah sholat, wis halal sudah, tinggalkan sholat. Zina, karena zina sudah tidak haram bagi anda. Loh, ya kan? Akhirnya datang setan tadi. Setelah itu setan yang gagal tadi datang. Ya Abdul Qadir, najauta minni. Selamat engkau sekarang dari saya. Hebat engkau, kata dia. Hebat. Ya. Hebat engkau ini. Ya. Kenapa kok menolak saya? Padahal katanya, aku malam ini sudah menyesatkan sekian ratus ribu orang yang setingkat ente. Jadi orang waktu itu dulu ya, malam itu yang punya makom setingkat Abdul Qadir Jailani gagal semua gara-gara didatangi setan tadi mengatakan semuanya sudah gagal. Jadi yang puluhan ratus ribu tadi sudah hendak sholat, ya, wis hendak puasa, zina sudah merasa halal, dia sudah zina dia, mereka. Kecuali Abdul Qadir Jailani selamat. Ditanya, ya kenapa ya Abdul Qadir Jailani, kok ente kok berani, kok yakin kalau ini bukan Allah? Iya. Taunya dari mana? Iya. Allah itu tidak mungkin, apa katanya? Allah itu tidak mungkin di Quran sudah merintah sholat, tidak mungkin ngerubah sholat. Allah sudah mengharamkan zina, tidak mungkin menghalalkan. Nah, gitu. Dari apa ini? Ilmu. Nah, maka di sini dikatakan apa tadi? Amanun min kaidi syaitan. Setan itu ilmu itu adalah pengaman, benteng dari tipu daya setan. Nah, gitu. Wa hirzun min kaidil hasud. Hirz jadi penjaga, sama ya, hampir sama artinya. Penjaga dari tipu daya orang yang hasud. Orang kalau berilmu, kalau dihasuti orang ndak bakal mudah kalah kalau dia berilmu. Karena ada caranya, ya, bagaimana caranya menghadapi orang hasud, ya kan ya? Wa dalilul akli, dan dalil bahwa orang ini punya akal, gitu ya. Jadi orang itu kalau bisa menyerap ilmu, bisa memahami ilmu, berarti akalnya sembuh, ya kan? Hati-hati kita kalau ilmu tidak masuk-masuk, jangan-jangan akal kita ini agak kurang sedikit, ya hati-hati. Tapi tidak, insya Allah ya, pokoknya kelem masuk sini, kelem belajar, kelem mikir, insya Allah. Ya, kadang-kadang kemungkinan apa tadi kapasitasnya itu beda, ya. IQ-nya beda. Cuma IQ itu bisa
Asa sekali lagi. Jangan putus asa. Yang IQ-nya 100% mungkin sekali baca langsung hafal, ya alhamdulillah. Yang 50% berarti perlu baca sekian puluh kali baru bisa. Berarti ya itu anugerah juga. Semuanya anugerah. Semuanya hadiah dari Allah, ada hikmahnya. Yang apalannya bebel berarti perlu baca 100 kali. Ini anugerah juga. Suatu kebaikan. Kenapa? Berarti Allah sayang pada ente, pada kita yang bebel tadi itu ya. Cek sering baca. Kalau yang baca sekali toh dapat pahala 1 langsung hafal, sudah mari. Ya, tapi ya ojo dibebelno ya. Yang cerdas ya tetap cerdas, ojo nanti mau dibodohkan. Jangan. Ya. Tapi yang apa namanya? Yang bebel ya, yang ndak apal-apal, perlu 100 kali. Itu juga anugerah. Kenapa? Biar pahala kita banyak. Ingat baca kitab ini wa mudzakaratuhu ibadah, mempelajarinya, muthala itu ibadah. Nanti ada di sini ya. Ada. Jadi ente buka kitab, itu sama jangan bertasbih. Sama dengan bersolawat, jangan enggak usah muluk-muluk tasbihnya beli yang 1000, enggak usah. Kalau di pondok bakar aja kalau gitu ya. Enggak usah pakai tasbih yang 1000. Alasan untuk wiritan enggak usah. Wiritan kita ini ya khulasah wis mentok sama kitab, itu sudah setingkat apa tadi? Sudah setingkat ibadah. Ini hadis Mu'adz ya. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ta'allamul ilma fa inna ta'allumuhu hasanah wa talabuhu ibadah wa mudzakaratuhu tasbih. Nah, mutolaahnya itu seperti baca tasbih. Pahala kan? Wal bahsu anhu jihad, kalau kita membahas mutolaah bareng sambil apa menyelesaikan masalah itu sama dengan jihad perang. Akhirnya bahas kitab, anak tidak paham itu, ayo kita bahas itu ya. Berapa orang bahas, duduk bahas kitab, bahas ilmu, ini jihad ya. Podo ya, itu sama dengan orang pegang senjata di badan peperangan, sama aja ya. Wabadluhu qurbah, mencurahkannya itu adalah pendekatan. Oh ini jadi untuk ilmu itu semuanya full ibadah, mutolaahnya ya, terus mutolaah bareng, murojaahnya, mencarinya, mempelajarinya, semuanya tuh dalam rangka ibadah. Jadi nggak sia-sia ya. Metenteng kitab gitu ibadah ini ya, kitab tok ke mana-mana, menganggurnya baca, ini ibadah sama, itu sama dengan baca tasbih ya. Bahkan 2 pahalanya. Dia nanti keuntungannya 1 seperti baca tasbih, yang kedua dia dapat memperkuat ilmu yang dia miliki. Kalau baca tasbih tok, ya tasbih tok untungannya, enggak dapat itu. Tapi kalau kita mutolaah ilmu, dapat pahala, dapat ilmunya tambah mantap, plus dia sama seperti baca tasbih. Gitu ya. Wa ansyada fi makna, dan beliau ulama ya itu mengucapkan nasyid fi ma'nahu, di dalam nasyid yang semakna dengan tadi. Apa katanya? Ma ahsanal aqla, betapa bagusnya akal itu. Wal mahmudu man aqala, dan dipuji orang yang berakal ya. Orang berakal dipuji. Wa akbahal jahlu, ai wa ma akbahal jahlu, betapa jeleknya ya, betapa jeleknya kebodohan itu. Wal madmumu man jahala, dan tercela orang yang bodoh, ya kan ya. Orang terbodoh itu tercela, terhina, kemana-mana kedudukannya rendah. Tapi kalau orang berilmu kemana-mana mesti tinggi, dimuliakan sama orang, asalkan ilmunya dipakai, kan ya. Kalau ilmunya nggak dipakai, ya nggak ada orang tahu. Kita sudah nyantri pulang, ya ke masjid, ya kan ya. Kan sudah tahu kan keutamaan masjid gimana, ngamalkan ilmu. Nanti orang tahu, oh ini santri, masya Allah. Dia bakal diajaini nanti di kampung. Falaisa yasluh nutkul mar'i fi jadali
wal jahlu yufsiduhu yawman idza su'ila. Falaysa yasluh, maka tidak ada yasluh, kepantasan, tidak pantas gitu ya. Nutkul mar'i, ucapan seseorang fil jadal, di dalam perdebatan. Orang tuh kalau bodoh, kalau debat mesti kalah. Ya, makanya orang bodoh tidak pantas. Ya, tidak pantas ikut debat. Orang bodoh kalau kita tidak punya ilmu, jangan ikut debat, asal diem. Kalau debat nanti ketok apa deh bodohnya. Setengah-setengah, nggak usah. Ya. Oh ya, ini bodoh. Wal jahlu yufsiduhu yawman idza su'ila. Kebodohan itu bakal merusak dia pada suatu saat idza su'ila, kalau ditanya. Pada saat nanti kalau dia ditanya, ini bisa juga di akhirat ya. Di dunia aja kalau dia ditanya, kalau dia bodoh bakal ngerusak dia. Maksudnya kalau dia jawab dengan kebodohannya bakal ngerusak, ketok bodohnya. Wal jahlu yufsiduhu, dan kebodohan itu yufsiduhu, akan dapat merusak dia yauman, ketika apa, pada hari idza su'ila, ketika sudah dia ditanya, akan merusak dia. Maka jangan bodoh ya, harus tahu kita, belajar ilmu yang banyak. Ini juga sekali lagi yang kita bahas kemarin, kalau ingin meningkatkan, ingin merubah status derajat keluarga kita, ya harus kita mulai dulu. Ya, kalau kita ini dari orang-orang biasa, ocok dari dulu biasa, sekarang biasa, ke depan biasa, jangan. Jadikan luar biasa. Dengan apa? Dengan ilmu. Ya. Wal ilmu asyrafu syai'in nalahu rajul. Ilmu itu adalah paling mulianya sesuatu yang diraih oleh seseorang. Ilmu itu adalah paling mulianya sesuatu yang diraih oleh seseorang. Orang meraih harta itu bukan kemuliaan harta. Kita dapat 1 juta, yang lain ada yang sehari 1 M, ya, gitu. Apa yang kita banggakan? Dan kemuliaannya di sisi Allah nggak ada kalau harta, kalau ilmu ada. Hubungannya dengan Nabi kalau harta nggak ada. Kalau ilmu ada. Apa? Al-wirasah, ya. Nahnu ma'asyiral anbiya la nurisu dinaran wala dirhaman. Kata Nabi, kami ini segenap para nabi itu tidak mewariskan harta, tidak mewariskan dinar, enggak mewarisi uang. Tapi apa? Innama nuwarisul ilma, kami ini hanya mewarisi ilmu. Ada hubungannya dengan Nabi. Ya, kalau kita kaya dapat harta enggak ada hubungan dengan Nabi. Jabatan enggak ada hubungannya dengan Nabi, walaupun Nabi sudah menjadi pejabat, maksudnya menjadi presiden ya kalau sekarang. Tapi itu bukan yang ditinggalkan Nabi. Yang ditinggalkan Nabi, kata Nabi adalah innama nuwarisul ilma. Kami ini hanya mewarisi ilmu aja, enggak mewarisi yang lain. Makanya ilmu ini adalah paling mulianya sesuatu yang diraih oleh seseorang. Selain ilmu enggak ada. Faman lam yakun fihi ilmun lam yakun rajulan, maka barang siapa yang tidak ada ilmu dalam dirinya, maka dia bukan laki. Maksudnya bukan orang hebat. Rajul sini maksudnya bukan rajul statusnya ya. Rajul ini sifat. Rajul ini adalah sifat kelelakian. Maksudnya ungkapan hebat. Jadi gini artinya, barang siapa yang dalam dirinya tidak ada ilmu, maka dia bukan termasuk orang hebat. Ya. Orang laki tidak punya ilmu, ya berarti bukan laki, bukan orang hebat. Gitu. Perempuan tapi berilmu, alamah, berarti orang hebat. Berarti dia laki. Rajul dia berarti. Ya. Oh ya. Malam yakun fi ilmun lam yakun rajulan. Barang siapa yang dalam dirinya tidak ada ilmu, maka dia bukan orang yang hebat. Ya, gitu. Dia bukan orang laki, bukan orang hebat. Maka ta'allamal ilma wa'mal ya akhi bihi. Belajarlah ilmu dan amalkan wahai saudaraku.
pelajari ilmu, belajarlah ilmu dan amalkan itu ilmu. Ojo dipelajari tok ya. Karena orang belajar ilmu itu dianggap dia punya ilmu kalau diamalkan. Fal ilmu zainun liman bil ilmi qad amala. Maka ilmu itu adalah zainun, hiasan. Orang itu kalau punya ilmu akan indah jiwanya, tapi kalau diamalkan, ya. Fal ilmu zainun, maka ilmu itu adalah zainun, hiasan, liman, bagi orang yang bil ilmi qad amala, dengan ilmu dia telah mengamalkan. Artinya bagi orang yang telah mengamalkan ilmunya, ya. Tapi kalau ilmunya enggak diamalkan, bukan hiasan. Sudah tahu kalau ketemu orang yang lebih tua harus salaman sopan, ilmunya nyuruh sopan, dia enggak mengamalkannya, enggak sopan, berarti bukan hiasan. Ya, ke orang tua, ayah ibu harus cium tangan, itu perintah ilmu. Dia tidak mengamalkannya, orang tuanya gigit aja, tambah ngelawan, padahal tidak boleh ngelawan. Ilmunya melarang melawan, tapi dia menentang, tidak mengamalkan ilmu, berarti bukan hiasan, tambah jelek dia. Ya, sama orang dicelatu nanti, pinter tapi apa? Ya gitu ya. Pinter ngelama, kan gitu kan? Nanti gitu kan orang. Ya. Jelek kita, bukan hiasan kalau gitu. Tapi kalau diamalkan, hiasan, sama orang dipuji, itu masya Allah ya. Wis pinter, sopan, masya Allah, begitu. Ya, kan hiasan kan? Fal ilmu zainun liman bil ilmi qad amala, maka ilmu itu adalah zainun, hiasan, liman bil ilmi qad amala, bagi orang yang telah mengamalkan ilmunya. Kemudian berikutnya sudah ya. Wa an Mu'ad bin Jabal, sudah kita baca ya. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ta'allamul ilma, pelajari ilmu, fa inna ta'allumuhu hasanah. Fa inna ta'allamahu hasanah. Ta'allumahu hasanah, karena mempelajarinya adalah kebaikan, wa talabahu ibadatun, ya, dan mencari ilmu itu adalah ibadah. Jadi kita ini ibadah. Kita kan dari sini kan kita kan sedang dalam rangka pencarian kan. Mulai kapan carinya? Mulai masuk kemarin, ya. Mulai minggu kemarin itu, sekarang ente ini berstatus tolab. Ingat ya. Ingat toh, saudara antum semuanya, sekarang antum ini sebenarnya sedang berstatus tolab. Masuk yang ketiga ini. Wa talabahu ibadah. Mencarinya itu ketika kita mencari keluar dari rumah itu ibadah. Berarti kita ini dari, tapi ojo di andalan ya, karena tentang ibadah ente mau tidur tok, jangan ya. Ya bukan gitu maksudnya. Tapi ente kita mulai keluar rumah kemarin jam 2 ya, keluar rumah niat ke pondok, niat belajar itu sudah ibadah. Sampai kapan? Sampai sekarang. Sampai kapan lagi? Ya sampai ente pulang. Makanya dari ente pengen ibadah terus, gak boleh-boleh. Lah iya. Ya nanti Syaban baru ujian, jangan pulang. Ente ibadah ya. Kosong. Jadi sekarang ini kita dalam rangka ibadah, ketulis ibadah sama malaikat. Jadi absennya itu absen ibadah. Jadi coretannya ibadah begitu. Ya. Ya. Sampai selesai, sampai mari, sampai kita pulang. Makanya kalau pulang, kalau balik itu niat yang baik, ya niat. Nah, sekarang niat yang kemarin tuh, yang minggu belum niat, sekarang niat yang baik, tata niat. Ya. Kalau belum niat, ya. Kalau sudah niat enggak apa-apa, tapi diperbarui enggak apa-apa. Yang jelas keluarnya kita dari rumah, sebelum kita kembali, kalau kita ini belajar ilmu berarti kita itu ibadah. Nih, wa talabahu ibadah, ya. Makanya sekali lagi jangan pulang ya. Sampai kapan ini? Kalau pengen setahun berarti ibadah setahun, jangan mulai-mulai. Wa ta'li wa mudzakaratu tasbih, mudzakarah itu bapak ngulang-ulang, mudzakarah mengingat-ingat, mutolaah itu sama dengan tasbih, belajar apa, membaca tasbih. Wa mudzakaratu tasbih wal bahsu anhu jihad, membahasnya itu adalah jihad.
Jadi nanti kita belajar bareng, membahas apa yang belum paham mungkin ya. Ada satu yang tidak paham, nanti minta dibahas ya, kita mutola'ah bersama. Al-bahas, membahas ilmu itu adalah jihad. Wa badluhu qurbah, ya, dan mencurahkan ilmu diri, mencurahkannya. Kita mencurahkan ilmu, yang ngajar mencurahkan ngajarnya, yang belajar mencurahkan waktunya untuk belajar ilmu tadi. Itu badluhu qurbah, itu sama dengan pendekatan dengan Allah. Jadi kita ini sekarang sedang mendekat dengan Allah karena kita sedang badlul ilm gitu ya. Sedang mencurahkan waktu kita, semangat kita, waktu kita untuk ilmu belajar. Itu berarti qurbah. Wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu shadaqah. Nanti mengajari pada orang yang tidak tahu itu adalah sedekah. Temannya nanya, apa nih? Nah, kita ngasih tahu itu sedekah. Nanti paham enggak ini? Apa nih maksudnya? Nah, kita kasih penjelasan sedekah. Jadi sedekah enggak harus uang. Kita ngasih tahu orang sedekah. Nah, kemudian waqala Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, alimun muallimun yud'a kabiran fi malakutis sama. Alimun, ini orang alim ya. Wallahu a'lam bishawab.